Selamat pagi anak-anak. Semoga apa kabarnya? Kiranya selalu sehat dan bahagia ya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Ibu Ibena, tapi kalian bisa panggil Ibu Bena. Nah, di pertemuan kita kali ini, pertemuan pertama kita ya, eh, Ibu akan membahas atau mengulas kembali mengenai statistika yang kalian pelajari kemarin itu bersama Bu Helina adalah mengenai pengolahan data. Nah, langsung saja Ibu share screen ya. Ibu akan menjelaskan mengenai pengolahan data terlebih dahulu untuk SD. Nah, ini dia ya. Sebentar. Nah, kita lihat. Nih, mengumpulkan dan membaca data. Mengumpulkan data. Nih, yang pertama langsung mengumpulkan data ya. Nah, mengumpulkan data itu apa sih sebenarnya? Nah, mengumpulkan data tuh kayak gini misalkan. Ada tugas dari Bu Herlina untuk mendata yang sudah mengerjakan tugas semuanya. Misalkan dari tema 1 sampai tema 5, lalu dengan mata pelajaran matematika. Contohnya seperti itu. Lalu di sini disebutkan mata pelajaran. Ini nomor, di sini mata pelajaran, lalu di sini banyak siswa. Misalkan tema 1 yang mengumpulkan baru 10 orang, tulis di sini 10 orang. Tema 2 baru mengumpulkan tugasnya 4 orang, tulis di sini 4 orang. Dan seterusnya seperti itu. Itu namanya mengolah data. Seperti itu ya. Nah, kalau contoh di sini kan ini adalah menanyakan olahraga yang digemari siswa kelas 6 SD Cemerlang. Hasilnya dicatat seperti ini. Tenis meja. Ada yang suka tenis meja nggak di kelas? Nanti dicatat, ditulis sama kalian. Oh sih, misalkan Rudi sama Eka aja berdua yang suka tenis meja, tulis. Olah datanya bikin tabel di buku pakai penggaris ya. Tulis di sini 2. Lalu tanya lagi, ada yang suka bulu tangkis nggak? Oh si ini si A misalkan teh. Siti, Edo, Anwar, dan Budi yang suka bulu tangkis. Ada berapa? Ada 4 orang berarti. Tulis 4 orang di sini, misalkan seperti itu. Ya, itu namanya mengumpulkan data. Jadi kalian tanya dulu, misalkan gini dulu, apa ya data yang mau dikumpulkan? Nah, contohnya tadi. Oh, ini data tentang siapa yang sudah mengumpulkan tugas dari tema 1 sampai tema 5, misalkan seperti itu. Lalu kalian tanya, siapa nih teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas? Gitu. Tema 1, ini aku udah. Oh, aku belum. Oh, kalau belum jangan dihitung. Misalkan Siti udah, berarti 1. Edo sudah, berarti 2. Nah, tinggal hitungnya kayak gitu. Nanti masukkan datanya yang sudah dihitung tadi ke sini, ke banyak siswa. Gitu ya. Lalu, nih, nanti tugasnya ini dikerjakan ya, tugas ini ya. Nih, kelasmu akan mengadakan kegiatan pengakraban terhadap teman sekelas. Setiap 4 atau 5 anak membentuk satu kelompok. Tiap kelompok harus menyerahkan sebuah laporan hasil wawancara yang dilakukan terhadap teman sekelompok. Laporan tersebut berupa pengumpulan data sebagai berikut. Nah, ini kan ada 5 ya. Nanti yang kalian kerjakan nggak usah semuanya. Kan kalian masih belajar. Coba yang ini aja. Data bulan kelahiran teman sekelas. Coba nanti tanyain. Misalkan yang rumahnya deket aja boleh, yang rumahnya deket. Atau yang rumahnya mau lewat WhatsApp gitu, boleh ditanya, kamu lahirnya bulan apa? Kayak gitu, boleh juga. Nanti kalian hitung. Misalkan bulan ada berapa? Kan 12 bulan ya, Januari sampai Desember. Nanti dihitung, yang lahir bulan Januari berapa? Misalkan 2 orang. Tulis 2 orang di tabel. Yang lahir bulan Februari berapa orang? 1 orang. Tulis 1 orang. Tulis 1 di tabel. Gitu ya. Lalu, selain itu, ini juga boleh jumlah saudara teman sekelas. Ini 3 aja ya, nomor 1, 2, dan 3 yang dikerjakan. Tanya hobi teman sekelasnya apa, jumlah saudara teman sekelas. Misalkan Edo. Edo ternyata 3 bersaudara Edo. Edo, Edi, dan Eda. Misalkan seperti itu. Oh, berarti Edo 3 bersaudara. Misalkan di sininya nanti gini. Nih, berarti di sininya jumlah saudara, nomor, jumlah saudara, lalu banyaknya. Misalkan
3 di sini yang 3. Yang 3 tuh yang 3 bersaudara ada siapa aja? Ada Edo aja cuma 1. Tulis 1. Misalkan ada yang cuma 1 anak tunggal, ada berapa? Ada 2 orang yang anak tunggal di kelas. Tulis 2. Gitu ya. Nah, langsung lanjut dulu. Nanti tugasnya ditulis di ini ya. Ditulis sama kalian yang rapi, nanti dikumpulkan ya ke sekolah. Lalu ini lanjut ke sini, kita lanjut ke sini ya. Membaca data. Nah, perhatikan data olahraga yang digemari siswa kelas 6 SD Cemerlang yang disajikan dalam bentuk tabel tadi, yang tabel ini ya, tabel ini. Nanti Ibu kirimkan fotonya. Yang ini, nah nanti kalian amati, lalu kalian isi, yang diisi adalah yang tugas 1 ini dan tugas yang ini yang diisi. Nah, yang ini. Nih. Siswa yang gemar tenis meja ada berapa? Nanti kalian lihat tabelnya ada berapa. Siswa yang gemar bulu tangkis, lihat di tabel ada berapa. Diisi sampai nomor 8 ya, itu tugasnya. Lalu, nih. Nah, dalam tabel, selain tabel, untuk menyajikan data, itu bisa digunakan juga diagram. Diagram itu ada banyak macamnya. Yang tadi tabel sudah tahu ya, tabel seperti apa bentuknya, ini tabel. Yang tadi di depan yang Ibu sudah jelaskan, itu juga tabel namanya. Lalu yang ini ada diagram. Nah, yang ini diagram apa namanya? Ini diagram garis. Diagram garis itu, kenapa disebut diagram garis, Ibu? Karena ini kan ada garis-garisnya. Tah, ini ya. Nah, ini kan garis ya namanya ya. Nah, coba kita lihat. Sama tidak diagram ini, diagram garis ini, dengan data yang ini, data yang ada pada tabel. Kita lihat. Ini adalah tabel yang menyajikan banyak siswa yang tidak masuk sekolah pada bulan Januari sampai Juni. Januari sampai Juni kan ada 6 bulan. Nah, kita lihat. Yang tidak masuk berapa orang? Januari, yang tidak masuknya 2 siswa. Di sini 2 siswa Januari. Kita lihat di tabel, di diagram garis. Benar nggak 2 siswa yang nggak masuk? Nah, coba kita lihat ini harus disamakan kedua sini. Nah, ini ketemu titik di sini kan? Nah, ini. Nah, berarti pas. Tarik garis ke sini. Februari yang tidak masuk 4 orang. Kita lihat, Februari harusnya di sini. Lalu angka 4 di mana? Oh, ini ada angka 4-nya, tarik ke sini. Oh, ini titiknya di sini. Nah, pas berarti ya, di sini ada angka 4. Jadi kita tarik garis dari Januari, Februari ke sini. Lalu Maret, lihat di label. Maret ada 3 orang yang tidak masuk. Kita lihat. Maret ini di sini, titiknya di sini. Berarti kalau ditarik garis lurus ke atas, posisinya di sini, di sekitar sini. Lalu kita lihat angka 3-nya. Oh, berarti di sini. Nah, pas di sini. Ini kan ada titik ya. Nah, jadi seperti itu. Kita tinggal tarik garis. Tarik lagi garis dari titik sini ke titik sini. Tarik lagi ke titik sini. Terus seperti itu. Gitu ya. Lalu kita ke halaman berikutnya. Ini. Tadi kan diagram garis ya. Ini sekarang diagram batang dan diagram lingkaran. Ini diagram batang. Tadi kan 2 orang yang tidak hadir. Ini lihat. 2 orang Januari, 2 orang. Pas ya 2 orang. Februari 4 orang tadi. 4 orang Februari di sini. Lalu titiknya 4. Pas 4 orang. Maret 3 orang yang tidak hadir. Nah, pas juga 3 orang. Seperti itu ya. Lalu ini diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran itu, anak-anakku yang tersayang, diagram lingkaran itu harus dihitung dulu sebelum dibuatkan dulu. Kalau ini kan langsung saja ya kita buat garis ini 1 sampai 10, lalu sumbu ke sini bulannya. Tidak perlu dihitung, asalkan sama. Ya, posisinya sama. Kalau diagram lingkaran itu harus ada hitungannya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, lanjut ke sini. Dari diagram di atas dapat diketahui siswa yang tidak masuk sekolah setiap bulannya. Ketahuan kan? Oh, Januari berarti dari antara semua dari bulan Januari sampai bulan Juni yang paling banyak absennya itu di bulan Mei. Kenapa di bulan Mei, Ibu? Kita lihat aja datanya. Ternyata ini di diagram batang paling banyak itu, paling tinggi itu batangnya di bulan Mei. Nah, berarti di bulan Mei banyak anak yang absen yang tidak masuk sekolah. Seperti itu cara membacanya. Lalu di bulan apa Ibu tidak
yang absen, yang tidak hadirnya sedikit, paling sedikit di bulan Januari. Kenapa di bulan Januari, Ibu? Lihat saja batangnya ini kan paling kecil. Jadi hanya 2 orang siswa yang tidak hadir pada bulan Januari. Tetapi yang paling banyak tidak hadir masuk sekolah adalah di bulan Mei karena batangnya paling tinggi. Ini batangnya ada 8 ya, gitu. Nah, nih pada bulan Januari siswa yang tidak masuk 2 orang, benar. Pada bulan April yang tidak masuk 6 orang, benar. Pada bulan Maret terjadi penurunan siswa yang tidak masuk dari bulan Februari. Dari bulan Maret ininya penurunan siswa yang tidak masuk dari bulan Februari. Benar tidak menurun ininya, grafiknya, batangnya. Menurun. Coba kita lihat ya. Februari 4, Maret jadi menurun batangnya. Jadi lebih kecil. Ketiga, berarti ada 1 siswa yang masuk sekolah kembali pada bulan Maret. Gitu ya. Nah, lalu ini. Perhatikan diagram di atas ini juga nanti dikerjakan, jadi tugasnya ada 3 ya dari Ibu ya. Nanti ditulis, dikumpulkan. Lalu nanti dibaca sendiri ini ya. Lalu yang ini. Nah, udah. Sampai situ dulu. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, nanti coba kalian tanyakan di grup biar Ibu jelaskan. Lalu nanti akan Ibu ini ya, akan Ibu bagikan permainan untuk mengenai pengolahan data. Nanti akan segera Ibu ini kan ya, bagikan ya. Terima kasih, kiranya dapat dipahami. Dan semoga kita juga bisa segera bertemu ya. Semangat belajar ya anak-anakku. Sampai jumpa.